Baik, Bapak Ibu semua, saat ini saya akan menjelaskan tutorial untuk administrasi atau admin prodi pada saat menawarkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswanya. Jadi yang perlu dilakukan itu persiapan-persiapan yang akan dilakukan oleh admin prodi bekerja sama dengan pimpinan prodinya adalah masuk ke modul Kampus Merdeka seperti ini. Kemudian sebelum mengisi yang lain, yang paling penting diperhatikan itu adalah masuk ke modul pengaturan, kemudian masuk ke pengaturan aplikasi. Di sini Bapak Ibu dapat mengatur hal-hal yang dibutuhkan. Misalnya kita ambil yang strata 1 ya. Kemudian di sini kita mengambil yang kegiatan misalnya praktek magang ya, seperti ini. Nah, di sini boleh ditawarkan untuk kegiatan magang Bapak Ibu mau menaruhkan di semester berapa. Ini tergantung dari kesepakatan di prodi masing-masing, kemudian minimal IPK-nya dan minimal SKS-nya, kemudian disimpan. Apakah ini boleh seragam, boleh seragam, boleh tidak seragam juga. Nah, kemudian kalau misalnya ada penawaran untuk Merdeka Belajar lainnya, katakanlah untuk kegiatan pertukaran pelajar seperti ini ya, kita klik boleh pertukaran pelajar, juga boleh diisikan minimal semesternya, minimal IPK-nya, dan minimal SKS bagi mahasiswa yang akan mengikuti pertukaran mahasiswa. Kemudian misalnya saat ini kampus menawarkan untuk membangun desa ya, boleh diklik seperti ini. Kemudian bisa diatur semester berapa yang berhak mengikuti membangun desa ya, minimal IPK dan minimal SKS yang sudah diprogramkan. Jika pengaturannya sudah selesai, berikutnya program studi dapat masuk ke data pelengkap. Di sini yang paling penting itu adalah mengetikkan daftar mitranya seperti ini. Nah, daftar mitra ini baik dia pertukaran non pelajar maupun pertukaran pelajar ya, ini wajib diisikan. Maksudnya kegiatan Merdeka Belajar dalam bentuk pertukaran pelajar ataupun non pertukaran pelajar, daftar mitranya tetap wajib diisikan. Katakanlah kalau misalnya kegiatan membangun desa itu diadakan bekerja sama dengan Pemda Toraja Utara misalnya ya. Jadi kita bisa mengklik di sini tambah ya. Kemudian nanti disesuaikan dengan mitranya. Apakah kita bermitra dengan Pemda Tanah Toraja? Kebetulan Pemda Tanah Torajanya sudah diinput. Apakah kita bermitra dengan Pemda Toraja Utara? Ini kalau Toraja Utara belum ada, boleh ditambahkan. Yang paling penting diisi ini adalah yang tanda bintang. Yang lainnya silahkan dilengkapi kemudian. Atau kalau misalnya datanya sudah lengkap, boleh langsung diisikan. Paling penting itu adalah ada MOU yang berjalan. Kemudian kalau sudah, bisa diklik simpan. Begitu juga kalau misalnya pertukaran pelajar, maka wajib diisi daftar mitranya. Nah, misalnya daftar mitranya itu adalah universitas mana ya? Misalnya Universitas Hasanuddin, atau misalnya Universitas Kristen Duta Wacana ya. Nah, ini boleh diisikan sebagai mitra. Oke. Baik, kalau misalnya daftar mitranya sudah diisikan, berikutnya adalah prodi dapat masuk ke menu penawaran Merdeka Belajar dan mengklik lowongan. Jadi Bapak Ibu, kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah mahasiswa punya hak untuk mengikuti, sehingga kampus atau prodi berhak untuk memberikan penawaran dalam bentuk lowongan. Nah, saat ini akan dijalankan adalah kegiatan membangun desa, maka jenis aktivitasnya ini adalah aktivitas membangun desa. Kalau misalnya di prodi Bapak Ibu selain membangun desa ada aktivitas merdeka yang lainnya, boleh juga ditambahkan seperti itu. Kemudian program ini penting untuk diisi. Apakah kegiatan ini adalah kegiatan Merdeka Belajar Mandiri? Ini maksudnya adalah
murni dari kegiatan universitas atau kegiatan dari program studi masing-masing, ataukah ini terjadi karena adanya bantuan dari pemerintah? Karena kebetulan untuk membangun desa ini adalah bagian dari bantuan pemerintah, maka kita ketik yang PD Dikti. Kemudian klik tambah. Ini sudah ada yang secara otomatis terisi. Bapak Ibu tinggal mengganti unit pengampunya, kemudian unit pelaksananya. Nah, pilihan jenis aktivitasnya itu kan membangun desa ya. Kita klik yang membangun desa. Kemudian judul aktivitasnya ini disesuaikan dengan bantuan dari pemerintah tersebut. Nanti boleh disesuaikan. Tinggal melihat SK yang diberikan kepada Bapak Ibu. Nanti diisi sesuai dengan SK tersebut. Kemudian programnya ini dapat diisi ya, diisi sesuai dengan SK yang Bapak Ibu terima. Kemudian tanggal mulai kegiatan ini maksudnya kalau kegiatan membangun desa itu akan dilaksanakan kapan? Katakanlah membangun desanya akan dilaksanakan pada tanggal 25 September ya, boleh ditulis seperti ini. Kemudian secara otomatis tanggal selesainya ini akan terisi karena memang untuk kegiatan Merdeka Belajar itu sudah ditentukan 4 bulan 3 hari seperti itu. Kemudian masing-masing program studi dapat mengisikan kuota ya untuk setiap aktivitas seperti ini. Untuk program studi masing-masing. Kemudian pilihan mitranya ya. Pilihan mitranya misalnya kita ambil Pemda Tanah Toraja ya. Boleh dilihat di SK-nya kembali Bapak Ibu biar tidak keliru. Dan ini adalah tanggal awal pendaftaran. Kapan pendaftarannya dibuka atau diumumkan ke program studi silakan diisi. Katakanlah ditawarkannya mulai dari bulan Agustus dan berakhir di tanggal 22 September. Ini bisa dilihat dari surat yang dikeluarkan, nomor SK berapa dan tanggal berapa. Kemudian boleh dituliskan tanggal SK-nya. Nah, deskripsi di sini karena ini yang akan terlihat di mahasiswa, maka boleh diisikan tujuan atau dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa apa yang akan dikerjakan selama kegiatan membangun desa tersebut. Ini menjadi bagian dari deskripsi. Kalau sudah tinggal disimpan. Jawab ini masih ada yang belum terisi. Oke, ini kuotanya, katakanlah kuotanya itu ada 10, boleh diisikan kuotanya. Kemudian simpan, ya yakin. Oke. Nah, untuk konversi ya, nanti konversi ini Bapak Ibu dapat lakukan setelah mahasiswa mengisi logbook. Jadi selama kegiatan hibah bina desa, tentunya ada aktivitas yang dijalankan oleh mahasiswa dan mahasiswa akan menulis di aktivitas tersebut. Setiap hari mereka apa yang mereka kerjakan selama kegiatan membangun desa. Nah, dari aktivitas membangun desa tersebut Bapak Ibu bisa mengkonversi. Jadi menunggu setelah mahasiswanya mengisi logbook. Nah, ini dapat didiskusikan di program studi masing-masing. Tetapi untuk yang sifatnya pertukaran pelajar, biasanya kan mata kuliah yang ditawarkan di program di kampus tujuan itu sudah jelas. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengisikan konversi mata kuliah di kampus tujuan dengan mata kuliah yang ada di kampus di program studi Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian setelah terisi, tugas dari program studi atau admin program studi untuk langkah awal sampai di sini dulu. Nanti menunggu setelah aktivitas berjalan. Demikian, semoga dapat dipahami dan selamat bekerja.